Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan dari Prodi Fisika semester 3. Sini saya akan mempresentasikan tentang dampak-dampak penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Langsung saja. Sekarang ini perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan manusia, peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran percepatan menakjubkan, begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, dampak-dampak penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah diakui dan dirasakan manfaat ataupun dampak negatif bagi umat manusia. Pertama, ada beberapa dampak yang akan terjadi pada manusia, kita bagi dalam beberapa hal. Yang pertama, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari sudut beberapa bidang. Pertama adalah bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Keempat, bidang pendidikan. Yang terakhir adalah bidang politik. Sekarang kita lanjut ke dampaknya kepada bidang informasi dan komunikasi. Pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi dapat kita ketahui ya, dan kita rasakan sekarang bagaimana kemajuan yang sangat pesat. Antara lain dampak positifnya adalah, pertama, kita akan dapat lebih cepat mendapatkan informasi akurat terbaru di bumi bagaimanapun melalui internet. Jadi kita dapat mengetahui informasi yang paling update hanya melalui handphone yang kita punyai. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Dulu kita berkomunikasi sebelum adanya telepon, kita menggunakan telegram atau menggunakan surat menyurat. Itu pun sangat lama. Dengan adanya perkembangan teknologi yakni handphone, kita dapat berkomunikasi secara langsung, bahkan bertatap muka melalui layar kaca. Yang ketiga adalah kita dapat mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Jadi kita mengurusi apapun dapat melalui dengan e-banking. Jadi kita tidak perlu mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan harus datang ke banknya. Kemudian ada selain keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan ini juga dapat menimbulkan hal-hal negatif. Yang pertama seperti pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Jadi komunikasi ini digunakan oleh para teroris untuk membuat jaringan-jaringan untuk mengacaukan dunia, membuat kekacauan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan informasi tertentu dan situs yang tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi karena sangat melimpahnya informasi yang ada di internet, itu bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Misalnya para teroris itu bagaimana sih sekarang membuat bom yang sangat begitu dahsyatnya? Mereka cukup membuka YouTube dan internet. Dengan panduan itu mereka mampu membuat bom tanpa latihan dan lain sebagainya. Terus adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam, seperti tes psikologi. Jadi suatu psikologi adalah suatu hal yang sangat individual ya, untuk semua orang ya. Jadi alat tesnya semakin terancam, semakin terbuka. Jadi suatu kepribadian manusia itu dapat dipublikasikan dengan mudahnya. Tidak ada privasi dalam hal ini. Terus adalah kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer dan lain-lainnya. Ya ini sekarang kan banyak juga ya bagaimana
komputer bisa dapat terserang oleh beberapa hacker, dikirimi virus, malware dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hampir semua alat telekomunikasi kita itu terhubung dengan internet. Kemudian dalam bidang pendidikan, peran iptek dalam pendidikan sebagai berikut. Pertama, sebagai munculnya media massa, khususnya media elektronik dari sumber sebagai ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita dulu kan dapat ilmu hanya dari sekolah. Kenapa? Karena media belajar kita hanya dari sekolah. Sekarang kita punya media elektronik, kita dapat belajar dari media elektronik. Itu pun ilmu yang kita dapatkan tidak terbatas. Dari berbagai hal, dari apapun kita dapatkan dalam media elektronik. Kemudian pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti pengadaan soal ujian dengan adanya fotokopi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat disediakan dalam waktu yang singkat. Bahkan kalau mungkin mesin fotokopi mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sekarang sudah adanya e-learning ya. Jadi tak perlu lagi fotokopi. Sekarang hanya menggunakan handphone kita sudah bisa menyelenggarakan ujian. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Jadi kita tidak perlu datang ke kelas seperti kita sekarang ya sebagai mahasiswa, karena corona tidak bisa tatap muka. Kita dituntut untuk belajar melalui alat komunikasi. Walaupun dampaknya ya tugas semakin banyak dan mencapaikan. Terus kemudian dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan pos internet, VC dan lain-lain sebagainya. Kemudian adanya sistem pengolahan dan hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi data penilaian itu kita bisa dapatkan dengan cepat dengan penggunaan teknologi. Kalau dulu kan menghitung rapot dengan cara manual ya, dengan kalkulator. Sekarang kan bisa dimasukkan pada Excel, nilainya langsung muncul semuanya. Kemudian di samping dampak negatif dampak itu juga muncul dampak negatif dalam proses pendidikan, antara lain kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude tes dapat diakses melalui kompaksis dan lain sebagainya. Jadi tes psikologi ini dapat bocor melalui internet tersebut. Kemudian adalah penyalahgunaan praktek pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kemajuan di bidang pendidikan, kita mencetak generasi berpengetahuan tinggi tapi moral yang rendah. Kenapa? Karena kan sekarang belajar tidak perlu bertatap muka. Mereka itu belajar bisa melalui internet, di mana kita mendapatkan pengetahuan tanpa belajar tentang akhlak, moral dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin semakin pintar tapi moral kita semakin rendah. Kemudian siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang habis waktunya untuk menggunakan jaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Jadi teknologi ini disalahgunakan ya, yang aslinya bisa untuk bagus malah buat bermalas-malasan, berlebay-lebay dan lain sebagainya. Kemudian bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaatnya. Manfaat positif, yakni pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Ya. Kemudian terjadinya industrialisasi. Jadi dulu yang industri yang cukup sederhana bisa ditopang dengan munculnya alat-alat atau mesin yang cukup modern. Terus produktivitas dunia industri makin meningkat. Karena sekarang sudah menggunakan alat mesin semuanya, maka hasil produksi kita itu semakin meningkat daripada menggunakan hasil manual dari manusia. Kemudian adalah persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi karena penduduknya semakin banyak, maka ada tuntutan untuk persaingan penambahan skill, di mana
orang yang skillnya hanya segitu, mandek di segitu akan tersingkir oleh orang pekerja yang mempunyai skill yang lebih dan pengetahuan yang lebih. Kemudian adalah kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Jadi produk kedokteran seperti seperti make up dan lain sebagainya ini sekarang bahkan menjadi komoditi manusia. Meskipun demikian ada pula dampak negatifnya, antara lain terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi pekerja-pekerja yang tidak mampu mengembangkan skillnya hanya segitu-gitu akan tergeser oleh manusia ataupun robot-robot yang sudah bisa menggantungkan peran manusia tersebut. Kemudian adalah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga menghasilkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Jadi apa-apa itu harus bisa instan, tidak bisa koordinasi sekarang itu konsumtif, lebih banyak konsumtif daripada produktif. Oke. Kemudian bidang politik. Dampak positif dari teknologi pada bidang politik. Pertama, timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan pendapat yang lebih besar. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Jadi di sini menekankan adanya kebebasan dan persamaan. Kenapa? Karena sekarang tidak ada batas negara pun tak ada. Kenapa? Karena semuanya bisa diakses dalam internet. Kemudian di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Kemudian dampaknya dalam bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat dampak positifnya terhadap perkembangan sosial dan budaya. Pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kemudian meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Karena itu semakin tidak ada sekat-sekat dan antar bangsa ya, makanya berkembangnya sangat cepat. Jadi saling bersaing lah antara bangsa barat dengan bangsa Asia. Kemudian adalah tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Di mana sekarang generasi yang tak bisa disiplin, tekun, dan pekerja keras akan tersingkir dengan sendirinya dengan persaingan yang sangat ketat. Meskipun demikian, kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek sosial dan budaya, seperti kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Dulu kita bisa menjaga budaya kita, budaya moral kita itu dalam suatu lingkungan. Kenapa? Karena itu masih tertutup. Karena sekarang kan tidak bisa. Kenapa? Arus informasi sangat deras, arus budaya itu sangat deras dari luar. Tidak ada sekat-sekat. Kalau dulu kan masih ada benteng-benteng dalam suatu masyarakat. Tidak susah untuk dicampuri untuk budaya luar masuk ke dalam suatu masyarakat yang sudah tertata. Kemudian adalah kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong, tolong menolong yang telah melemahkan kekuatan sentimental yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Jadi di sini di bangsa kita adalah punyai tradisi gotong royong, tolong menolong. Ini karena persaingan teknologi maka akan menimbulkan suatu sikap egoisme. Jadi mereka semakin wegah untuk gotong royong dan tolong menolong. Mereka lebih mementingkan egoisme, mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadget, yang membuat manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian sampean ya teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.